Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wicaksono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas 11 Maret Surakarta. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Dalam uji kinerja ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring yang akan saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 bertempat di SMK Bina Karya Karanganyar. Pembelajaran ini dilakukan pada peserta didik kelas 10 RPL pada materi konsep MOL menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut adalah jabaran kegiatan yang akan saya laksanakan saat praktek pembelajaran daring. Bisa. Suara saya jelas apa? Suara saya jelas apa enggak ini? Jelas. Jelas, Pak. Bismillah. Jelas, Pak, jelas. Kita mulai. Jelas. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk sinyal bagaimana? Apakah ada kendala jaringan? Tidak, Pak. Oke. Silakan untuk di-on-kan kameranya. Oke, ya. Julian? Oke, Adi. Siapa lagi ini? Baik, cukup ya. Mungkin karena kendala jaringan, ya saya maklumi. Ini masih tunggu Ricky Aldi. Oke, baik ya, sudah. Kita lanjutkan ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan, Devan disiapkan untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Devan. Sebelum saya lanjutkan, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, Pak. Oh, nihil, ya. Oke, nanti ya. Terima kasih. Nanti ya. Nanti silahkan kalian mengisi daftar presensi yang sudah Bapak unggah di Google Classroom ya. Sebagai bukti kehadiran kalian. Baik. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, Iya, Pak. Untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan presentasi. Sebentar ya. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Oh ya, bentar, tunggu ya. Oke, sudah muncul? Sudah muncul apa belum? Belum, Pak. Sudah.
Sudah. Baik. Di sini saya akan memberi motivasi. Sudah muncul ya untuk presentasinya? Baik. Ya, di sini saya mau memberikan motivasi. Ya, bisa kalian baca di sini. Yuk berpikir positif agar tidak mudah sakit. Nah, di era pandemi seperti ini, marilah kita senantiasa berpikir positif ya. Apalagi dalam pelajaran kimia, kadangkala kalian masih menganggap bahwa kimia itu sulit. Tetapi sebenarnya kimia itu adalah mudah ya. Nah, karena dengan berpikir positif, semua pelajaran yang kita anggap sulit itu akan menjadi mudah. Selain itu, Bapak juga mengingatkan, di era pandemi seperti ini, tetaplah senantiasa menerapkan 3M ya. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya. Ya, untuk berikutnya, Bapak mau memberikan persepsi. Pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hukum dasar kimia. Ada berapa hukum dasar kimia yang kalian ketahui? Siapa ini? Ada 2, Pak. Yang mau jawab? Devan. Oh iya, silakan Devan, Devan. Pak. Ya, Devan. Yaitu hukum kekekalan massa dalam kurung Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dalam kurung buka hukum Proust. Hukum Proust ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada 3, Pak. Oh, 3. Nur ya. Apa itu? Yaitu hukum kekekalan masa hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap hukum Proust, dan hukum kelipatan perbandingan hukum Dalton. Ya, benar sekali Nur. Ada satu lagi ya yang kurang ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Hukum perbandingan volume dalam kurung hukum Gay-Lussac, Pak. Oh ya. Jadi minggu kemarin kita telah belajar mengenai hukum dasar kimia ya. Jadi ada 4 yang kita pelajari. Ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Nah, ini ada pertanyaan lagi di sini. Bagaimana cara kita menghitung jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang satuan jumlah zat ya. Di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai. Yang pertama adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan. Jadi ini masih dalam 1 KD ya. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan. Ya, ini indikator kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menerapkan konsep massa molekul relatif untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Yang kedua, mengkorelasikan hubungan konsep mol dengan massa zat. Kemudian, yang terakhir adalah menggunakan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dengan tanya jawab dan diskusi kelompok menggunakan LKPD, diharapkan peserta didik dapat menerapkan konsep massa molekul relatif untuk menyelesaikan perhitungan kimia dengan tepat dan mengkorelasikan hubungan mol dengan massa zat dengan benar, serta menggunakan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia dengan tepat. Menunjukkan rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin, dan bekerja sama selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi di sini Bapak selain menilai kegiatan diskusi, Bapak juga ingin menilai, juga akan menilai sikap kalian ya. Jadi usahakan nanti selama kegiatan belajar ini kalian selalu aktif dalam pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Baik, akan saya lanjutkan. Tidak, Pak. Untuk selanjutnya, untuk agenda pembelajaran hari ini adalah yang pertama ada pretest. Oke. Untuk yang pertama ini Bapak sudah mengunggah soal pretest di Google Classroom ya. Nanti silahkan kalian kerjakan soal pretest itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah nanti akan ada diskusi kelompok. Tetapi sebelumnya nanti Bapak akan memberikan stimulus dulu. Nanti diskusi kelompok ini kalian laksanakan di Google Classroom secara asinkron ya.
dengan mengerjakan LKPD. Kemudian ada kegiatan presentasi. Ya. Nah, untuk kegiatan presentasi ini nanti Bapak akan menilai keaktifan kalian. Ya. Itu usahakan nanti setiap kelompok nanti bisa aktif dalam kegiatan presentasi. Dan terakhir akan saya tutup dengan post test ya. Nanti untuk mengukur pemahaman kalian. Nah, jelas ya anak-anak? Kalau sudah jelas, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu soal pretest yang sudah Bapak upload di Google Classroom. PowerPoint berikut ini. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar untuk mempermudah perhitungan. Contoh, 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 rem sama dengan 500 lembar. Ya, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Kelereng. Kelereng dan Telur, Pak. dan telur ya. Nah, di sini ada muncul pertanyaan ya. Apakah jumlah 1 lusin kelereng itu sama dengan jumlah 1 lusin telur? Ada yang mau jawab? Sama, Pak. Karena 1 lusin berarti jumlahnya sama-sama 12 buah. Oke, Julian ya. Benar sekali. Karena sama-sama 1 lusin berarti jumlahnya sama ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah massa 1 lusin kelereng sama dengan massa 1 lusin telur? Siapa ini? Ada yang mencoba menjawab? Berapa, Pak? Beberapa, Pak. Karena jenis bendanya berbeda dan ukurannya bendanya juga berbeda. Oke, benar sekali ya Julian ya. Jadi massa 1 lusin kelereng dengan massa 1 lusin telur itu akan berbeda ya. Kenapa kok berbeda? Kalau kita lihat kan memang jenisnya berbeda ya. Nah, dari sini nanti akan kita lanjutkan ya. Kira-kira bagaimana dengan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia ya. Nah, kalau tadi kan untuk satuan yang sering kita jumpai ya. Kalau dalam ilmu kimia itu satuan zat apa yang digunakan? Nah, yang pertama ada besaran jumlah partikel ya di sini. Jadi dalam ilmu kimia itu dikenal dengan mol ya. Berapakah nilai 1 mol? Itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Atau yang lebih dikenal dengan bilangan Avogadro ya. Partikel sendiri bisa berupa atom, molekul, atau ion. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya ya. 1 mol besi itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi ya. Di sini partikel unsur besi itu adalah atom ya. Di sini ada contoh satu lagi, 1 mol air itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air ya. Partikelnya berupa molekul ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada massa molar ya. Apa sih massa molar itu? Massa molar itu adalah menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat ya.
untuk unsur yang partikelnya berupa atom, massa molarnya itu adalah AR ya, atau massa atom relatif. Massa atom relatif di sini ya, dalam satuan gram per mol. Kemudian untuk unsur yang partikelnya berupa molekul ya dan senyawa, maka massa molar sama dengan MR atau massa molekul relatif ya, dalam satuan gram per mol ya. Dari sini kan ada muncul pertanyaannya anak-anak. Ya, apa itu? Ada yang bisa membacakan masalah yang ada di sini? Ada, Pak. Ya, silakan. Bagaimana hubungan mol dengan massa ion? Oke, baik ya. Berikutnya. Bagaimana hubungan massa atom relatif atau AR dan massa molekul? Iya, tepat sekali ya. Untuk menjawab kedua pertanyaan tadi, silahkan ya berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya melalui LKPD yang sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan yang kelompok kemarin ya. Sesuai dengan kelompok kemarin. Di sini Bapak memberi waktu untuk diskusi ya. Di sini Bapak memberi waktu untuk diskusi selama 30 menit ya. Ya, selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit perwakilan tiap kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya ya. Seperti itu ya teknisnya. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah paham, sekarang silahkan Bapak memberi waktu 30 menit ya. Masuk ke Google Classroom untuk mengunduh LKPD, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nanti diskusi via grup WA ya nanti ya. Biar lebih cepat ya, karena mungkin untuk sinyal lebih stabil. Silahkan diskusi dulu ya. Masih semangat semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, baik. Masih, Pak. Kita bertemu lagi di Google Meet ya. Waktu berdiskusi telah usai. Untuk mengecek apakah kalian semangat, mari untuk biar tambah semangat lagi, marilah kita teriakkan yel-yel kita ya. Nanti kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Nanti kalau kalian jawab RPL, kalian jawab hebat. Kalau saya bilang kimia, kalian jawab luar biasa. Begitu ya? Bisa kita coba? Halo? Tes? Iya, Pak. Ya, Ya, baik. Pak. Kita mulai ya. SMK
Bisa. Ayo semuanya dinyalakan mikrofonnya ya, biar semangat ya. Semua mikrofon dinyalakan ya, biar semangat. Kita ulangi lagi, SMK, Bisa. RPL, Bisa. RPL, hebat. Kimia, Luar biasa. ya. Oke, terima kasih suaranya ya. Bisa dimunculkan kameranya, biar kelihatan wajahnya ini. Saya pengen tahu ini yang hadir. Atau jangan-jangan pada tidur ini. Bisa? Saya pengen tahu. Bisa di on-kan kameranya? Ya, Ibrahim ya. Senyum-senyum itu Mas Ibrahim itu. Ya, Julian, Adi Prasetyo, Tegar ya. Oh, Roy ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, terima kasih sudah di-on-kan kameranya ya. Mungkin bagi yang kendala jaringan nanti ya bisa dimatikan lagi, tidak apa-apa. Bagi yang tidak mengalami kendala bisa dinyalakan. Diskusi sudah selesai ya. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk menjawab soal yang pertama ini ya. Bisa dibaca dulu soalnya. Baik Pak, saya Nur Hasanah dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk soal nomor 1 dan 2. Jawaban nomor 1 ada 2, yaitu A. Massa molekul relatif dari senyawa CH2. Ya, Senyawa C8H18. C8H18 sama dengan 114. B. Massa molekul relatif dari senyawa CO buka kurung NH2 tutup kurung 2 sama dengan 60. Jawaban nomor 2. Massa molekul relatif Mr sama dengan penjumlahan dari massa atom relatif Ar unsur penyusunannya. Sudah Pak. Oke, bisa diulang ya. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain? Punya jawaban yang berbeda atau sama? Oke, sama berarti ya, tidak ada yang menjawab, berarti sama ya. Baik, itu jawabannya sudah benar. Kita lanjutkan kelompok yang kedua. Nah, menjawab soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya, silakan kelompok 2. Siapa ini? Baik Pak, saya Ibrahim dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil kelompok kami untuk soal nomor Ibrahim ya. jumlah mol berbanding lurus dengan massa zat. Hubungan antara jumlah mol dengan massa zat dapat dirumuskan sebagai berikut. Massa dalam kurung gram sama dengan N kali AR atau MR. Nomor 5. Massa molekul senyawa dari 1, 2 dalam Al2 dalam kurung SO4 dalam kurung 3 sama dengan 2 kali RKL dalam kurung tambah 3 kali ARS tambah 12 kali ARO sama dengan 2 kali 27 tambah 3 kali 32 tambah 12 kali 16 sama dengan dalam kurung 54 tambah dalam kurung 96 tambah dalam kurung 192 sama dengan 342. Massa dalam kurung gram sama dengan N kali MR sama dengan 0,2 dikali 342. Jadi massa zat dalam 0,2 mol L2 dalam kurung SO4 dalam 3 adalah 68,4 gram. Ya, benar sekali ya. Jawabannya adalah 68,4 gram. Baik ya, semua persoalan sudah terjawab di sini.
Mungkin dari kelompok yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, mungkin punya jawaban yang berbeda. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti semua sama ini jawabannya ya. Berarti sudah bagus sekali untuk diskusinya. Sudah hasil diskusinya juga disampaikan dengan baik. Baik, siapa ini yang akan menyampaikan kesimpulan? Silahkan. Saya, Pak. Siapa? Septianto ya? Oh ya, silahkan. Jadi, untuk menghitung massa molekul relatif dilakukan dengan menjumlahkan massa atom relatif dari masing-masing atom penyusunnya. Sudah, Pak. Itu kesimpulan pertama ya. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Bagaimana hubungan mol dengan massa zat? Julian, oh ya. Langsung kesimpulan nomor 2, Pak. Ya, silahkan. Oh, Julian ya, silahkan. Hubungan mol dengan massa zat dapat dituliskan massa zat sama dengan mol kali massa molar, di mana massa molar bisa berupa massa atom relatif maupun massa molekul relatif. Hubungan massa zat dengan mol berbandingan lurus. Artinya jika mol semakin besar, maka semakin besar. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Julian, oh ya. Langsung kesimpulan nomor 2, Pak. Ya, silahkan. Oh, Julian ya, silahkan. Hubungan mol dengan massa zat dapat dituliskan massa zat sama dengan mol kali massa molar, di mana massa molar bisa berupa massa atom relatif maupun massa molekul relatif. Hubungan massa zat dengan mol berbandingan lurus. Artinya jika mol semakin besar, maka semakin besar. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ada di sini? Ada yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tes? Saya, Pak. Oh, siapa ini? Devan, Pak. Oh, oke, Devan ya. Iya. Ya. Kira-kira apa menurut kamu? Dari pembelajaran hari ini saya merasa senang karena bisa bertemu langsung dengan Pak Guru dan teman-teman meskipun secara daring. Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi meskipun kita daring ya, kita setidaknya bisa bertatap muka ya, meskipun tidak langsung ya. Karena memang kondisi pandemi memaksa kita untuk bertemu secara online atau daring ya. Ada yang lain? Mau menambahkan? Saya, Pak. Oh ya, Septianto, ya silakan. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya menjadi paham tentang cara menghitung massa molekul relatif dan menghitung massa zat, Pak. Oke. Sudah. Ya, terima kasih Septianto ya. Kemudian yang lain? Ada yang mau memberi masukan untuk kegiatan pembelajaran kita berikutnya? Agar lebih baik lagi ya. Silakan. Saya, Pak. Oke, Adi, ya silakan. Untuk waktu pengumpulan tugas, jangan terlalu mepet ya, Pak. Karena kami sering mengalami kendala sinyal. Oke, ya Mas Adi ya. Untuk kendala sinyal ini memang bukan kalian saja ya. Bahkan saya pun juga kadang mengalami kendala sinyal. Baik, untuk pertemuan berikutnya mungkin ya akan saya beri kelonggaran ya untuk pengumpulan tugas-tugas ya. Oke, terima kasih atas refleksi yang yang kalian berikan kepada saya ya. Kita telah melaksanakan refleksi. Untuk berikutnya adalah untuk mengecek pemahaman kalian ya mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini.
Silahkan kalian kerjakan soal post test ya, yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Nah, nanti Bapak memberi waktu sampai jam 8 malam ya. Sudah cukup longgar itu ya. Untuk soal post testnya nanti sebagai nilai ulangan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, jika tidak Tidak, Pak. tidak ada ya. Tidak, Pak. Baik. Saya senang sekali pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar ya. Saya mau mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa kalian pelajari ya, untuk bab mengenai volume molar ya. Masih ada kaitannya dengan mol, jadi besaran yang Ya, Pak. berkaitan dengan mol ya. Tibalah kita di penghujung waktu hari ini ya, karena waktunya sudah habis. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Silakan, Divan untuk menyiapkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mari kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.